Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami dari halaman 46 sampai halaman 50. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa muda. Apa saja yang dilakukan Yesus pada masa mudanya? Dalam kitab Injil secara detail telah menjelaskan tentang masa pelayanan Yesus Kristus mulai dari baptisan sampai kebangkitan Yesus Kristus, di mana masa ini disebut sebagai masa sunyi. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, Yesus dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk ikut serta merayakan Hari Raya Paskah. Setelah merayakan Hari Raya Paskah, Yesus dan kedua orang tuanya pulang ke Nazaret. Namun dalam perjalanan pulang, Yesus tiba-tiba menghilang dari penjagaan kedua orang tuanya. Yesus tinggal di Bait Allah selama 3 hari. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama dan berbincang-bincang dengan para pemuka agama. Mereka semua yang ada di situ sangat heran akan kecerdasan Yesus. Saat Yusuf dan Maria mencari Yesus, akhirnya Yusuf dan Maria menemukan Yesus yang sedang duduk dan berbincang-bincang dengan para pemuka agama. Dan Yusuf dan Maria mengajak Yesus untuk pulang ke Nazaret. Nazaret adalah sebuah desa yang terletak di antara bukit-bukit Galilea yang diduduki oleh para petani dan para peternak. Sebagai seorang penduduk desa, tentu Yesus sering bergaul dengan orang-orang yang ada di desanya, yang bekerja sebagai seorang petani, peternak, dan seorang pedagang. Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sangat sederhana, di mana di saat mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati di Bait Allah. Yesus sudah belajar membaca, menulis, serta belajar tentang kitab suci dan menafsirkannya. Dalam pengajaran Yesus sering mengutip dari kitab Perjanjian Lama. Yesus juga belajar berbahasa Ibrani dan belajar tentang tradisi atau kebudayaan Yahudi. Sebagai seorang anak sulung, tentu Yesus harus bekerja keras untuk membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Dalam kehidupan keagamaan Yesus sebagai seorang Yahudi yang saleh, Yesus harus melakukan kewajibannya, yaitu mengunjungi sinagoge, membaca kitab suci, serta menjalankan tradisi kebudayaan Yahudi dalam kehidupan setiap hari. Yesus juga memiliki pandangan yang berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa antara 12 tahun sampai masa 30 tahun adalah masa persiapan, di mana Yesus dipersiapkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada Yesus. Dalam pengajaran Yesus Kristus, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Contohnya, perumpamaan tentang seorang penabur dan perumpamaan tentang pelita. Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Bin. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelayanan Yesus. Dari berbagai laporan Injil, kita dapat membagi pelayanannya atas 7 periode, yaitu awal pelayanan Yesus di Galilea, pelayanan Yesus di Yudea, pelayanan lanjutan Yesus di Galilea, Yesus menarik diri dari Galilea, pelayanan lanjutan Yesus di Yudea, pelayanan Yesus di Perea, dan pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara. Awal pelayanan Yesus di Galilea. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan dan dicobai di padang gurun, ia bersama Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Nathanael berjalan dari lembah Yordan ke Galilea. Di sana ia melakukan mujizat di desa Kana, yang merupakan mujizat pertama yang dilakukannya. Pelayanan Yesus di Yudea. Setelah tinggal beberapa lama di Kapernaum, ia berjalan menuju ke selatan.
ke Yerusalem di Yudea pada waktu perayaan Paskah. Di Yerusalem, ia melihat orang berjualan di bait Allah dan membalikan meja penukar uang serta membuat cemeti lalu mengusir orang yang berjualan di sana. Sesudah itu, ia ditemui oleh Nikodemus. Pelayanan Yesus di Yudea berakhir ketika ia melakukan perjalanan kembali ke Galilea melalui daerah Samaria. Di Samaria, ia berjumpa dengan perempuan Samaria, lalu meneruskan perjalanannya ke Galilea. Shalom, perkenalkan nama saya Matrix Merari Olbata, membawakan materi tentang pelayanan lanjutan Yesus di Galilea. Ketika ia tiba di Galilea, orang-orang di Galilea menyambut dia. Namun, Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dalam kitab Lukas melaporkan bahwa orang-orang Galilea menolak Yesus. Sesudah itu, ia pergi ke Kapernaum dan melakukan banyak mujizat di sana, dan ia menyembuhkan mertua Petrus. Di sana, pada hari Sabat, di sana ia masuk ke rumah ibadat di Kapernaum serta menghardik roh jahat dari seseorang. Pada saat itu, para pemimpin agama mulai memusuhi Yesus. Kemudian Yesus mengutuk kota-kota di Galilea. Sebab penolakan mereka, menurut Injil Markus, orang Farisi dan Herodian mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus, dan ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan setan. Dalam Injil Matius, di situ melaporkan bahwa berita tentang Yesus menyebar hingga ke Syria, dan banyak orang di Galilea serta Dekapolis, Yerusalem, Yudea, serta orang-orang di sebelah sungai Yordan mulai mengikuti Yesus. Kemudian Yesus mulai fokus di Kapernaum. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Orance Emiliana. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Yesus menarik diri dari Galilea. Saat itu, Yesus ditolak di sana, maka ia bersama murid-muridnya menarik diri dari daerah itu. Sekalipun permusuhan terhadap Yesus semakin meningkat, banyak orang tetap mencari dan mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya di bait Saida. Yesus memberi makan kepada mereka, jumlah mereka sekitar 5.000 orang. Pada akhir periode pelayanan ini, Yesus pergi ke pinggir kota di dekat Kaisarea Filipi. Pada suatu malam, ia bersama 3 orang murid naik ke atas gunung dan Yesus dimuliakan di sana. Terima kasih. Akan menjelaskan nomor 5 tentang pelayanan lanjutan Yesus di Yudea dan pelayanan Yesus di Perea. Pelayanan Yesus di Yudea dalam Matius 19 ayat 1 sampai 2 dan Markus 10 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan perjalanannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Dan seperti biasa ia mengajarkan mereka pula, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Pelayanan Yesus di Perea. Sekitar 2 bulan lalu, ketika Yesus kembali ke Galilea, kemungkinan pada waktu inilah ia mengutuskan 70 orang muridnya kepada kota-kota Israel untuk mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan bahwa Yesus adalah Mesias. Terdapat dalam Lukas 10. Yesus mencoba melewati Samaria dalam perjalanannya ke Yerusalem, tetapi masyarakat menolak dia. Jadi ia menyeberangi sungai Yordan dan berjalan melalui Perea. Pada suatu saat seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apakah yang dilakukannya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata padanya, untuk mencintai Allah dan sesama manusia. Yang kemudian disaut oleh ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia? Terdapat dalam Lukas 10 ayat 28. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepadanya tentang seorang Samaria yang baik hati
Dalam perjalanan tersebut, Yesus mengadakan banyak mujizat, seperti menyembuhkan seorang wanita yang bungkuk dan seorang laki-laki yang mengidap busung air. Pada hari Sabat terdapat dalam Lukas 13 ayat 11 sampai 17 dan Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Mujizat-mujizat pada hari Sabat mungkin mengorbankan permusuhan di antara orang Farisi. Terima kasih. Salam, nama saya Krisanti Sriveni Abanat. Saya akan membahas materi yang akan saya bawakan, yaitu pelayanan Yesus Kristus pada Minggu Sengsara. Pelayanan Yesus Kristus di Minggu Sengsara di Yerusalem, Yesus menampilkan diri sebagai Mesias. Di sana Yesus menyembuhkan orang buta. Sesudah itu Yesus ke Betania dan bermalam di sana. Pada hari Senin, Yesus kembali ke Yerusalem, dan di dalam perjalanan Yesus melihat pohon ara dan mengutuk pohon ara. Dan setiba di Yerusalem, ia menyucikan bait Allah, karena bait Allah digunakan sebagai tempat pemerasan dan ketidakadilan kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan pada hari Selasa, Yesus kembali ke Yerusalem, dan di perjalanan Yesus melihat pohon ara yang dikutuknya sudah kering dan tidak berbuah. Dan di sana ia mengajarkan tentang perumpamaan. Pada hari Rabu adalah hari yang tenang untuk berdoa. Dan pada hari Kamis, Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda peringatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian sesudah perjamuan bersama, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Dan pada hari Jumat adalah hari penangkapan, penghakiman dan penyaliban Yesus. Yudas yang menjual Yesus dan Yudas bersama para pemimpin Yudea menangkap Yesus. Kemudian Yesus dibawa dan diadili oleh para pemimpin dan para pemimpin politik. Setelah itu Yesus dibawa ke Golgota dan disalibkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Materi selanjutnya adalah kematian dan kebangkitan Yesus menurut laporan Injil-Injil kematian. Setelah Yesus dijatuhi hukum mati oleh Pilatus, maka ia dibawa keluar kota untuk disalibkan. Tempat Yesus disalibkan adalah Bukit Tengkorak Golgota. Pertama, karena pada tempat itu biasanya dilaksanakan penyaliban, maka ada banyak tengkorak. Kedua, sebuah bukti yang menyerupai tengkorak. Hari di mana Yesus disalibkan dan mati adalah hari persiapan, yakni hari menjelang Sabat. Mengenai waktu penyaliban Yesus, menurut Markus, Yesus disalibkan pada jam 9.00 pagi. Sedangkan menurut Yohanes, Yesus disalibkan pada jam 12.00 siang. Penulisan Injil Yohanes melaporkan bahwa mereka melihat Yesus telah meninggal sehingga mereka tidak lagi mematahkan kakinya. Jelas bahwa menurut laporan Injil-Injil, Yesus sungguh-sungguh telah mati. Kebangkitan Yesus. Keempat Injil bersama-sama melaporkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Seperti yang kita ketahui bahwa kebangkitan Yesus itu terjadi sesudah hari Sabat. Nah, menurut Matius, tergulingnya batu itu karena terjadinya gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, kalau menurut Lukas lagi, setelah perempuan-perempuan itu masuk, mereka tidak menemukan mayat
Yesus. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat malaikat dan mereka memberitahukan kalau Yesus itu sudah bangkit. Kemudian Injil Yohanes. Injil Yohanes ini memberikan laporan yang agak berbeda. Nah, menurut Yohanes, hanya Maria Magdalena yang pergi ke kubur dan mendapati batu telah diambil dari kubur. Lalu ia berlari mendapati Petrus dan para murid yang lain, dan ia memberitahukan kepada para murid dan Petrus bahwa mayat Yesus itu telah diambil orang. Nah, dari laporan keempat Injil terdapat variasi atau perbedaan mengenai kebangkitan Yesus. Hal ini harus dilihat sebagai penekanan maksud teologis dari masing-masing penulis. Pandangan teologis tiap penulis itu berbeda dengan yang lain karena adanya perbedaan situasi, konteks, dan pendengar dari masing-masing Injil. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih dan salam.